Mas, ini aku, Mira, istrimu. Kamu beneran gak inget apapun tentang kami? Bahkan tentang anakmu sendiri. Mas, Ini anakmu. sampai kapan kamu mau pura-pura nggak kenal kami? Bayangkan, seorang pria tampan terbaring di tepi jurang setelah kecelakaan hebat. Saat ia membuka mata, ia bahkan tak mengenali namanya sendiri. Tahun-tahun berlalu, ia tumbuh menjadi seorang CEO muda yang disegani, hidup di balik gedung megah dan kekayaan yang tak pernah ia impikan. Hingga suatu hari, di tengah kesibukan kantor, seorang bayi mungil berlari kecil menghampirinya, menatapnya dengan mata bulat berbinar, lalu memanggil, "Papa." Ruangan mendadak hening. Jantung pria itu bergetar tanpa alasan. Dan saat ibunda sang bayi muncul, wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton. Semoga yang subscribe channel ini, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Angin malam berhembus pelan di antara pepohonan bambu yang mengelilingi rumah kecil Arga dan Nira. Lampu minyak yang bergoyang lembut memantulkan bayangan wajah mereka di dinding, seolah menyimpan rahasia yang ingin tetap hidup lebih lama. Malam itu harusnya menjadi biasa, namun tatapan Nira terasa lebih berat dari biasanya. "Mas, besok beneran berangkat?" Suara Nira nyaris bergetar saat menyuapi Arga potongan singkong yang baru matang. Arga tersenyum sayu. "Iya, sayang. 3 hari paling lama. Aku cuma mau cari kerja yang lebih pasti di kota. Biar nanti kalau anak kita lahir, dia nggak kekurangan apapun." Nira menunduk. Tangannya refleks mengelus perut yang mulai membesar. Ada kebahagiaan, tetapi ada pula rasa takut yang sulit ia jelaskan. Malam itu, Nira seperti merasakan sesuatu akan berubah. Sesuatu yang tidak bisa ia hentikan. Arga mendekat, menangkup wajah istrinya. "Aku janji pulang. Jangan khawatir. Allah pasti jaga kita." Namun kata-kata itu justru membuat mata Nira memanas. "Mas, kalau nanti di sana capek atau susah, jangan lupa pulang, ya? Aku nggak butuh uang banyak. Aku cuma butuh Mas." Arga menahan napas. Kata-kata itu menusuknya dalam-dalam. Ia meraih tangan Nira, menciumnya, kemudian memeluknya erat, seolah ingin menahan waktu agar tak berjalan. Namun malam tetap bergerak maju. Di luar, suara jangkrik terdengar panjang, seakan menjadi latar untuk perpisahan yang belum terucap sepenuhnya. Arga berdiri di ambang pintu, memandangi langit gelap yang dipenuhi bintang. Setiap detik terasa seperti pesan yang ingin ia hafal sebelum meninggalkan rumah itu. "Mas," panggil Nira pelan dari belakang, suaranya seperti doa yang lelah mencari tempat bersandar. Arga menoleh. Senyum kecil muncul, namun matanya menyimpan kegelisahan. "Kenapa? Belum tidur?" Nira menggigit bibir, menahan sesuatu yang sulit ia ucapkan. "Aku nggak tahu kenapa, tapi hatiku nggak enak, Mas. Rasanya seperti ada yang mau pergi jauh." Arga mendekat dan memeluknya dari belakang. "Aku cuma pergi sebentar, dan aku pasti balik. Percayalah." Namun Allah lebih tahu rencananya. Beberapa jam kemudian, ketika Nira sudah tertidur dengan sisa air mata di pipinya, Arga terjaga sendirian. Ia duduk di pinggir ranjang, menatap wajah istrinya yang damai. "Maafkan aku kalau besok nggak bisa memenuhi semua janji," bisiknya lirih, walau ia sendiri tak paham kenapa kata-kata itu keluar begitu saja. Ia meraih foto pernikahan mereka, memasukkannya ke dalam tas. Langkahnya terasa berat. Angin dini hari berembus dingin ketika ia membuka pintu dan menatap jalan setapak menuju kota. Ada sesuatu yang menunggu di luar sana, sesuatu yang belum ia ketahui, namun perlahan mendekat tak bisa dihindari. Arga menarik napas panjang. Esok adalah awal dari perjalanan yang akan mengubah seluruh hidupnya, dan memisahkannya dari keluarga yang amat ia cintai. Namun Arga belum tahu bahwa jarak antara dirinya dan takdir tinggal beberapa tikungan lagi. Pagi itu, kabut turun perlahan di sepanjang jalan menuju kota. Jalan setapak yang biasanya aman, kini licin setelah hujan malam tadi. Arga mengayuh motornya pelan, membawa bekal dan harapan yang dititipkan Nira semalam. Di dadanya,
terpatri doa untuk keluarga kecilnya. Namun pikiran Arga terus melayang pada tatapan terakhir Nira. Tatapan yang seakan memohon agar ia tidak pergi. Cuma sebentar, aku pasti pulang, gumam Arga pada dirinya sendiri, mencoba meyakinkan hati yang mulai gelisah. Motor tua yang ia kendarai bergetar ketika naik turunan kecil. Di sisi kiri jalan, tebing menjulang dengan pepohonan rimbun. Di kanan, jurang dalam menganga, biasanya tak terlihat, kecuali saat kabut menipis seperti pagi itu. Angin membawa suara-suara kecil dari lembah, entah dari sungai atau hanya hembusan alam. Suara itu membuat Arga merinding tanpa sebab. Ia mempercepat laju motornya, ingin segera sampai di jalan besar. Namun takdir selalu datang tanpa mengetuk. Saat memasuki tikungan tajam yang menurun, batu kecil menggelinding dari tebing. Ban depan motornya melewatinya tanpa sengaja. Dalam sekejap, stang motor tersentak kuat. Arga hilang kendali. Ya Allah, teriaknya refleks. Motor tergelincir, membawanya melayang ke sisi jalan. Roda belakang berputar liar. Tubuh Arga terlempar menghantam semak, lalu jatuh melewati tanah yang basah. Sekelilingnya kabur. Suara angin menjerit di telinganya. Badannya berguling, meluncur ke arah jurang yang curam. 1 detik, 2 detik. Waktu terasa berhenti ketika tubuhnya terhenti di atas tumpukan daun dan ranting, beberapa meter sebelum dasar jurang. Arga mencoba bergerak, namun rasa sakit menjalar dari kepalanya hingga punggung. Darah hangat mengalir di pelipisnya. Pandangan Arga berkunang, tetapi ia masih bisa melihat langit yang perlahan cerah. Dalam samar, ia menyebut nama istrinya. Nira, maafkan aku. Kesadarannya mulai memudar saat langkah kaki terdengar dari atas tebing. Suara beberapa orang memanggil, tapi terdengar seperti gema yang jauh. Seseorang turun perlahan, memakai jaket gelap, wajahnya tak jelas dilihat oleh mata Arga yang mulai buram. Lelaki itu memeriksa napasnya, lalu mengangkat tubuh Arga dengan sigap namun hati-hati. Masih hidup? Cepat bawa ke mobil, ujar suara berat itu. Arga ingin bertanya siapa dia, namun lidahnya tak bergerak. Satu-satunya yang masih bertahan hanyalah perasaan sesak di dadanya, seakan sesuatu dipaksa pergi dari hidupnya. Ketika pintu mobil ditutup dan dunia menjadi gelap, Arga menarik napas terakhir sebelum pingsan, tanpa tahu bahwa ketika ia membuka mata nanti, semua ingatan tentang rumah, istrinya, dan janji yang ia genggam akan hilang tanpa sisa. Dan saat kelopak matanya perlahan terangkat, itulah awal dari hidup yang sama sekali tidak ia kenali. Arga terbangun dengan napas terengah. Cahaya lampu putih menyilaukan pandangannya. Kepalanya berdenyut keras, seolah ada palu yang memukul bagian belakang tengkoraknya. Ia mencoba bangkit, namun tangan dan kaki terasa lemah, seperti bukan miliknya sendiri. Tenang, kamu aman. Suara berat seorang pria terdengar dari samping ranjang. Arga menoleh pelan. Seorang lelaki berusia sekitar 60 tahun berdiri dengan pakaian rapi meski jelas-jelas terlihat ia datang tergesa. Wajahnya tegas, namun sorot matanya menyiratkan sesuatu yang sulit dibaca. Seperti simpati yang disembunyikan oleh wibawa. Siapa? Siapa aku? Suara Arga parau, retak, seolah tenggorokannya dipenuhi debu. Lelaki itu menatapnya lama sebelum menjawab. Dokter bilang kamu mengalami benturan hebat di kepala. Ingatanmu mungkin hilang sementara. Sementara? Arga mengulang dengan bingung. Aku ini siapa? Tak ada jawaban cepat. Hanya keheningan yang menekan dada. Arga memegang kepalanya. Gambar-gambar samar berkelebat. Suara perempuan menangis, rumah kayu, lampu temaram. Namun semuanya pecah seperti kaca yang jatuh dari ketinggian. Ia mengerang, panik, tidak menemukan satupun kenangan yang bisa ia genggam. Laki-laki itu kemudian menghela napas dan menarik kursi untuk duduk di sampingnya. Nak, namamu adalah Arfian, ujar pria itu perlahan, seolah sedang membentuk ulang dunia baru untuknya. Arga, atau Arfian, sebagaimana yang baru saja disebutkan, memandang dengan mata kosong. Nama itu terdengar asing, namun ia tak punya pilihan selain menerimanya. Aku yang menemukanmu di jurang. Seandainya aku telat sedikit saja, kau mungkin sudah. Pria itu menghentikan kalimatnya. Kau beruntung bisa hidup. Arfian menggigit bibir, mencoba memahami. Kenapa? Kenapa Bapak menolongku? Karena aku melihat sesuatu dalam dirimu,
jawabnya pelan. Sesuatu yang tidak boleh hilang begitu saja. Arfian terdiam. Suara itu menimbulkan rasa aneh di hatinya, campuran antara syukur dan kecemasan. Nanti setelah pulih, ikut aku ke kota. Kau butuh tempat tinggal. Butuh masa depan baru. Nada suara lelaki itu tidak meminta, lebih seperti memerintah dengan lembut. Arfian menunduk. Kalau aku punya keluarga, pasti mereka mencariku, kan? Pertanyaan itu memukul dadanya sendiri. Ia tidak tahu dari mana rasa sakit itu muncul, tapi ada kekosongan besar yang menjerit di dalam. Pria itu menatapnya dengan senyum yang sangat tipis. Jika ada, sampai sekarang belum ada yang mencarimu, nak. Hati Arfian remuk, meski ia tak tahu kenapa. Nama Arga terkubur hari itu. Nama Arfian lahir bersama hidup yang dipotong dari akarnya. Dan lelaki tua yang menyebut dirinya Darsa itu, tidak hanya menyelamatkannya, tetapi juga akan membentuknya menjadi seseorang yang sama sekali berbeda. Sementara itu, jauh di desa, hidup seseorang perlahan runtuh tanpa ia sadari. Wanita yang menunggu Arga pulang dengan seluruh jiwa raganya. Nira terbangun dengan rasa mual yang menusuk perut. Ia berpegangan pada meja kayu, menahan pusing yang datang tak diundang. Malam tadi ia sulit tidur. Ada sesuatu yang membuat dadanya gelisah sejak Arga pergi. Seperti ada bayangan gelap yang melintas tanpa henti di pikirannya. Mas, sudah sampai mana? Ia berbisik, memandangi pintu rumah yang masih tertutup rapat. Ia berjalan pelan keluar. Embun pagi menempel di dedaunan, dan jalan tanah masih basah. Biasanya, Arga akan menelepon ketika sudah tiba di kota, atau setidaknya mengirim kabar lewat wartel kecil yang sering mereka gunakan. Tetapi sampai menit itu, tidak ada satupun pesan. Nira duduk di tangga rumah. Tangan kanannya mengelus perut, mencoba menenangkan degup jantung yang semakin cepat. Anak, doakan bapakmu selamat. Ya, ucapnya lirih. Jam berlalu, tapi keheningan tetap menggantung di udara. Siang hari, Nira mendatangi rumah mertua berharap ada kabar. Namun tidak ada seorang pun yang mendengar berita tentang kecelakaan, apalagi keberadaan Arga. Semua menyuruhnya menunggu. Menunggu adalah siksaan. Tetapi apalagi yang bisa ia lakukan? Sore itu, hujan turun tanpa kompromi. Nira kembali ke rumah seorang diri. Langkahnya gontai, namun ia tetap memaksa bertahan. Di dalam rumah, ia melihat foto pernikahan mereka terpajang di rak kayu. Senyum Arga di foto itu begitu hangat, membuat hatinya terasa seperti robek. Mas, jangan hilang, gumam Nira sambil menahan isak. Namun malam itu, ia merasa benar-benar sendirian. Beberapa hari kemudian, tubuhnya semakin lemah. Kandungannya memasuki usia yang lebih besar, tetapi stres membuat seluruh tubuhnya terasa runtuh. Saat ia terjatuh di teras rumah karena pusing mendadak, seorang tetangga menjerit dan segera membawanya ke bidan desa. Nira, kamu harus kuat. Kamu nggak boleh terus kepikiran suamimu, ujar bidan sambil memeriksa denyut jantung bayi. Nira memejamkan mata. Bagaimana aku nggak kepikiran, Bu? Mas Arga nggak pernah pergi sejauh ini tanpa kabar. Bisa jadi dia tersesat, atau sedang berusaha cari sinyal, ujar bidan mencoba menenangkan, walau nada suaranya tidak sepenuhnya yakin. Nira tahu ada sesuatu yang tidak beres. Hatinya menolak semua kemungkinan yang tidak pasti. Ia menatap langit-langit ruangan, merasa dunia perlahan menjauh darinya. Malam itu, ketika ia pulang dengan langkah tertatih, ia mendengar suara halus dari dalam perutnya. Gerakan kecil. Kehangatan itu membuat air matanya mengalir. Bapakmu pasti pulang, nak, pasti. Namun takdir sedang menulis lembar hidup yang jauh lebih panjang dan rumit dari apa yang ia bayangkan. Di desa, Nira tetap menunggu. Di kota, Arga, yang kini dipanggil Arfian, sedang memulai hidup baru tanpa tahu bahwa ada wanita yang setiap hari mengirimkan doa agar ia kembali. Waktu berjalan, dan tanpa disadari, hidupnya berubah jauh dari akar yang pernah ia miliki. Tahun demi tahun berlalu. Arfian tumbuh dengan disiplin keras di bawah bimbingan Darsa. Pria tua itu melihat potensi besar dalam diri pemuda tersebut. Ketegasan dalam berbicara, kemampuan membaca peluang, serta keberanian mengambil keputusan. Semua itu kemudian diasah menjadi senjata yang membuat Arfian menjelma menjadi sosok yang dihormati sekaligus ditakuti. Pagi itu,
Gedung kaca raksasa di pusat kota memantulkan cahaya matahari ketika Arfian melangkah keluar dari lift. Penampilannya berbeda jauh dari pemuda desa yang pernah terjatuh di jurang. Jas hitam rapi, tatapan tajam, dan langkah penuh kepercayaan diri. Kita harus perbaiki strategi penjualan kuartal depan, ujarnya tegas pada tim yang mengikutinya. Angka ini tidak bisa diterima. Siapkan data lengkap dalam 2 hari. Para staf mengangguk, menelan rasa gugup mereka. Namun di balik ketegasan itu, ada kekosongan yang tidak pernah pergi. Kadang, ketika ia berhenti sejenak memandang kota dari balik jendela tinggi kantornya, ada rasa aneh yang menghantui, seolah hidupnya pernah memiliki warna lain, lebih hangat, lebih lembut. Tetapi setiap kali ia mencoba mengingat, kepala bagian belakangnya berdenyut tajam. Suatu sore, saat rapat penting selesai, Darsa memanggilnya ke ruangannya. "Nak, kau bekerja terlalu keras," ujar Darsa sambil menuang teh. "Seseorang sepertimu harus bisa menjaga keseimbangan." Arfian tersenyum tipis. "Perusahaan ini sudah seperti hidup saya, Pak. Saya tidak tahu bagaimana caranya hidup tanpa pekerjaan." Darsa memandangnya lama. Ada kekaguman, tetapi juga kepemilikan yang samar. "Kau sudah lebih dari siap, Arfian. Aku akan menyerahkan sebagian besar kepemimpinan padamu. Kau akan menjadi wajah perusahaan ini." Arfian terdiam. Keputusan sebesar itu tidak pernah ia minta, namun terasa seperti takdir yang menuntunnya. "Aku, terhormat, Pak." Darsa menepuk bahunya. "Kau anak yang tidak pernah kupunya." Kalimat itu menancap dalam. Ada kehangatan, namun juga perasaan tercekik yang Arfian tidak mengerti. Seolah posisi itu mengikatnya lebih kuat, menjauhkan dirinya dari sesuatu yang ia tidak tahu. Malamnya, Arfian kembali ke penthouse mewah tempat ia tinggal. Ia melepas dasinya, memandang citilik yang berkelip dari jendela. Kehidupan gemerlap itu seharusnya membuatnya puas. Namun entah kenapa, ia merasa seperti sedang memainkan peran yang tidak sepenuhnya miliknya. Ia duduk di sofa, mengusap pelipis ketika rasa sakit tiba-tiba menghantam. Kilatan-kilatan samar muncul di kepalanya. Suara wanita memanggil namanya, tawa kecil seorang bayi, bayangan rumah kayu. Arfian mengerang, memegang kepala. Kilasan itu datang cepat, menghilang cepat, meninggalkan rasa kehilangan yang tak bisa dijelaskan. "Apa yang salah dengan aku?" bisiknya. Tetapi malam tetap sunyi, tak memberi jawaban. Di luar sana, ia adalah CEO muda yang tak tergantikan. Namun di dalam dirinya, bagian penting hidupnya sedang berteriak minta ditemukan. Dan tanpa ia sadari, di tempat lain, seseorang sedang membawa potongan masa lalu yang mampu mengguncang seluruh hidupnya. Di desa, Nira kini hidup bersama bayi laki-lakinya yang baru berusia beberapa bulan. Ia menamai anak itu Albi, nama yang dulu pernah Arga bisikan saat mereka membicarakan masa depan, nama yang berarti harapan. Nira menggendong Albi sambil berjalan menuju pasar, berharap bisa menjual kue yang ia buat semalaman. Matanya sembab karena kurang tidur, bukan hanya karena lelah, tetapi karena hatinya tidak pernah benar-benar tenang sejak Arga menghilang. Meski semua orang menyuruhnya mengikhlaskan, Nira menolak. Baginya, ikhlas bukan berarti menyerah. Saat sedang antre di depan toko kelontong, telinganya menangkap percakapan 2 ibu-ibu yang berdiri di dekatnya. "Ibu tahu kan? Itu loh, CEO muda yang baru muncul di televisi. Namanya Arfian," ujar salah satu dari mereka sambil memegang majalah. "Yang katanya masih muda tapi sudah pimpin perusahaan besar itu." "Iya, ini fotonya. Mirip banget sama, aduh, siapa ya? Kayak orang kampung sini." Nira yang tadinya tak tertarik, refleks menoleh. Majalah itu terbuka pada halaman yang menampilkan foto laki-laki berjas, tampan, tegap, dengan tatapan tajam yang tegas. Namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang tak asing. Jantung Nira berdegup kencang. Tangannya bergetar saat meminta izin melihat lebih dekat. Ia menatap foto itu lama, sangat lama. Garis rahang itu, bentuk alisnya, senyum tipis yang seakan ditahan. Semuanya terasa seperti bayangan yang pernah ia sentuh. "Ini, seperti Mas Arga," bisiknya lirih. Namun ia cepat menepis air mata yang hendak jatuh. Tidak boleh berharap terlalu tinggi. Banyak orang mirip satu sama lain. Lagi pula, pria di majalah itu hidup di dunia yang jauh berbeda. Kota besar,
gedung bertingkat, pakaian mahal. Sedangkan Arga adalah laki-laki sederhana yang bahkan tidak sempat mengirim kabar sejak pergi. Tapi foto itu tidak mau hilang dari pikirannya. Sampai malam, bayangan wajah di majalah itu terus menari di dalam ingatan Nira, membuatnya sulit tidur. Keesokan harinya, ia mendatangi rumah kakaknya untuk meminta saran. Kakaknya menatap wajah Nira yang pucat. "Nir, kamu yakin mau nyari Mas Arga sampai ke kota? Kota itu luas. Kalau dia masih hidup, dia mungkin sibuk. Kalau dia sudah nggak ada." Kakaknya tidak melanjutkan kalimat itu. Namun Nira menggeleng keras. "Aku nggak bisa diam. Aku harus tahu. Aku harus lihat dengan mata kepala sendiri apakah pria di majalah itu suamiku atau bukan." Kakaknya terdiam. Lalu memandang Albi yang sedang tersenyum tanpa beban. "Kalau begitu, aku temani kamu sampai terminal. Sisanya kamu harus kuat sendiri." Malam itu, Nira memeluk Albi erat-erat sambil memandang langit. "Nak, kalau benar dia papa kamu, semoga Allah mudahkan jalan kita." Sementara itu, di kota, Arfian berdiri di depan cermin besar di ruang kerjanya. Tatapannya kosong, tak tahu apa yang hilang dari dirinya. Tapi takdir mulai bergerak mendekatinya, membawa seseorang yang akan mengguncang seluruh identitas yang ia percaya selama ini. Pertemuan mereka tinggal menghitung hari. Namun tidak seorang pun tahu bahwa momen itu akan mengubah hidup 3 orang sekaligus, dalam satu panggilan kecil yang tak terduga. Pagi itu, gedung megah tempat Arfian bekerja dipenuhi aktivitas. Para staf bergegas, lift penuh naik turun, dan lantai marble berkilau memantulkan langkah-langkah tergesa. Nira berdiri di depan lobi, menggendong Albi sambil menatap ke dalam dengan gugup. Ia tidak pernah memasuki gedung semewah ini. Bahkan, berdiri di depannya saja membuat lututnya gemetar. Namun foto itu, foto pria bernama Arfian, terus memanggilnya, memaksa hatinya bergerak meski segala ketakutan mencoba menahannya. "Mas, kalau kamu masih hidup, tolong izinkan aku menemukanmu," bisiknya. Albi menggeliat, lalu menatap ibunya seolah memahami kegelisahan Nira. Dengan langkah ragu namun penuh tekad, Nira masuk ke lobi. Aroma parfum mahal dan kilauan interior mewah membuatnya menelan ludah. Ia hampir merasa tidak pantas ada di sana. Tapi ia menguatkan diri. Demi Albi. Demi kebenaran. Sementara itu, di lantai atas, Arfian sedang berjalan menuju lift bersama beberapa stafnya. Agenda hari itu padat. Rapat investasi, kunjungan media, pertemuan dengan dewan. Tetapi entah mengapa sejak pagi ia merasa dadanya sesak. Seolah ada sesuatu yang menunggu di bawah sana. Saat lift bergerak turun, ia menutup mata sebentar, mencoba meredam rasa sakit yang tiba-tiba menusuk pelipisnya. Flash kilat muncul dalam pikirannya. Wajah seorang wanita tersenyum samar di depan pintu rumah kayu. Arfian mengerutkan kening. Kenapa lagi mimpi itu muncul? Gumamnya. Lift berhenti di lantai lobi. Pintu membuka. Arfian berjalan keluar, diikuti staf-staf yang segera sibuk dengan ponsel dan berkas. Namun langkah Arfian mendadak terhenti ketika sebuah suara kecil menembus hiruk-pikuk ruang itu. "Papa." Suara itu bukan teriakan. Bukan panggilan keras. Hanya bisikan polos, lembut, namun cukup kuat untuk menghentikan dunia sejenak. Arfian berbalik perlahan. Di antara orang-orang, ia melihat seorang bayi kecil sedang mengangkat tangan ke arahnya. Matanya berbinar-binar. Albi tersenyum lebar, seolah menemukan sesuatu yang sangat dikenalnya. Nira berdiri di belakangnya, wajahnya tegang, tubuhnya hampir goyah. Arfian menatap bayi itu, dan dunia seperti merenggang di sekelilingnya. Jantungnya berdetak keras. Terlalu keras. Ada sesuatu yang menembus lapisan tebal identitasnya, seolah merobek tirai hidup yang ia jalani selama ini. "Papa," Albi mengulangi dengan suara riang. Suasana di lobi berubah hening. Para staf berhenti berjalan. Resepsionis mematung. Bahkan bunyi sepatu hak tinggi pun terhenti. Arfian mengambil satu langkah kecil mendekat tanpa sadar. Napasnya tercekat. "Siapa?" Dia memanggil siapa? Nira menggenggam bahu Albi, suaranya gemetar. Maaf, Pak. Anak saya." Namun sebelum Nira sempat menyelesaikan kalimatnya, Arfian merasakan denyutan tajam di kepalanya. Kilasan baru muncul. Tawa bayi, suara perempuan memanggil, "Mas,
Aroma masakan desa. Ia hampir oleng. Tidak, siapa kalian? Suaranya bergetar, bukan marah, tetapi takut pada sesuatu yang ia tidak mengerti. Nira menatapnya, air mata menggenang. Pak, saya cuma ingin memastikan sesuatu. Arfian mundur satu langkah. Napasnya tidak teratur. Untuk pertama kalinya sejak menjadi CEO, ia merasakan ketakutan yang tidak bisa ia jelaskan. Dan semua itu dimulai dari satu kata sederhana. Ap. Kata yang membuat tubuh Arfian bergetar tanpa alasan. Meski ia mati-matian menolak untuk mempercayai rasa aneh yang tiba-tiba tumbuh di dadanya. Arfian menarik napas dalam, mencoba menstabilkan diri. Ia menatap perempuan yang berdiri di depan bayi itu. Perempuan dengan wajah pucat kelelahan, mata sembab, dan pakaian sederhana yang begitu kontras dengan kemewahan lobi gedungnya. Siapa kalian? Suaranya dingin. Terlalu dingin untuk menutupi keguncangan yang masih menempel di matanya. Nira menelan ludah. Pak, saya hanya ingin bertemu untuk memastikan sesuatu. Saya tidak bermaksud mengganggu. Arfian menajamkan tatapannya. Anak itu memanggil, Papa. Apa maksudnya? Wajah Nira memucat. Ia memeluk Albi lebih erat. Albi hanya salah lihat. Dia sering bilang, Papa, kalau melihat laki-laki yang mirip dengan. Jadi kau mengajarinya memanggil orang asing begitu? Potong Arfian dengan nada tajam. Nira terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya lebih dari yang terlihat. Albi, yang tidak mengerti apa-apa, justru tersenyum sambil berusaha meraih tangan Arfian. Papa, up. Lobi berubah sunyi. Semua mata tertuju pada mereka. Arfian menahan napas, lalu memalingkan wajah. Perasaan aneh yang tadi sempat muncul, hangat, familiar, bahkan menyakitkan, langsung ia kubur dalam-dalam. Aku bukan ayahnya, ujar Arfian datar. Nira menunduk, menahan getaran di bibirnya. Saya tahu Bapak tidak mengenal kami. Tapi saya hanya ingin menanyakan satu hal. Beberapa tahun lalu ada kecelakaan di jalan dekat desa kami. Ada kemungkinan kalau... Cukup. Nada itu membuat Nira membeku. Aku tidak tahu siapa kalian, lanjutnya dingin, dan aku tidak tertarik pada cerita apapun yang kalian bawa. Jangan gunakan anak kecil untuk menarik perhatian. Nira tersentak. Wajahnya memanas, bukan karena marah, tetapi luka yang tiba-tiba merentah hatinya. Ia ingin menjelaskan, ingin mengatakan bahwa ia tidak meminta uang, tidak meminta belas kasihan. Ia hanya ingin tahu apakah suaminya masih hidup. Namun Arfian tak memberi ruang. Seorang staf mendekat. Pak, apakah perlu kami panggil security? Pertanyaan itu membuat wajah Nira seketika basah oleh air mata. Albi mulai merengek, bingung melihat ibunya terguncang. Arfian menutup matanya sejenak, entah karena pusing, atau karena ada bagian dirinya yang tidak setuju dengan keputusan itu. Namun ketika ia membuka mata, dinding dingin yang selama ini melindunginya kembali berdiri sempurna. Biarkan mereka pergi, ucapnya akhirnya. Nira mengangkat wajahnya. Pak, saya mohon sebentar saja. Tidak perlu. Ini gedung perusahaan, bukan tempat mencari keluarga hilang. Kata-kata itu menghantam dada Nira keras sekali, membuat napasnya tercekat. Ia mengangguk pelan sambil menunduk, lalu mundur beberapa langkah. Namun tepat sebelum ia berbalik, Albi mengulurkan tangan kecilnya ke arah Arfian dan berkata lembut. Papa, jangan tinggalkan Mama. Satu detik itu cukup membuat dada Arfian seperti diremas dari dalam. Namun ia memaksakan diri untuk diam. Nira menggendong Albi dan berjalan keluar dengan langkah lemah. Tubuhnya bergetar menahan tangis. Setiap langkah terasa seperti menjauhkan dirinya dari harapan terbesar yang ia bawa. Arfian hanya bisa berdiri terpaku, menatap punggung mereka menghilang di balik pintu otomatis. Tetapi begitu mereka benar-benar pergi, rasa kosong itu kembali menghantamnya. Lebih kuat, lebih menyakitkan, lebih tak bisa dijelaskan. Seolah ia baru saja menolak sesuatu yang sebenarnya pernah menjadi miliknya. Dan sejak momen itu, hidup Arfian mulai terasa tidak stabil. Seakan ada retakan halus yang merambat pelan dalam kepalanya. Malam itu, Arfian tiba di penthouse mewahnya. Ruangan luas yang biasanya menenangkan, kini terasa sempit. Dingin. Ia menyalakan lampu,
Namun cahaya hanya menegaskan betapa kosongnya hidup yang ia jalani selama ini. Ia membuka dasi dengan kasar, melemparkannya ke sofa. Dadanya sesak. Kenapa aku merasa seperti kehilangan sesuatu? Gumamnya, memijat pelipis yang kembali berdenyut. Ia berjalan ke cermin besar yang menempel di dinding. Pantulan dirinya terlihat sempurna. Jas mahal, rambut rapi, wajah tegas. Namun saat ia menatap lebih lama, entah kenapa ia merasakan getaran aneh, seolah pria di dalam cermin bukanlah dirinya. Tiba-tiba, kilasan muncul. Wajah seorang wanita tersenyum lembut di bawah cahaya lampu minyak. Suara halus berkata, "Mas, hati-hati di jalan." Lalu tawa kecil seorang bayi, hangat dan polos. Arfian terhuyung, memegang dinding. "Siapa? Kalian?" Kilasan itu hilang secepat datangnya, meninggalkannya dengan sesak yang sulit dijelaskan. Ia mengambil napas dalam-dalam, tetapi rasa asing itu malah semakin menusuk. Ia mencoba mengalihkan pikiran dengan bekerja. Menyalakan laptop, membuka berkas-berkas perusahaan. Namun setiap angka yang ia lihat seakan berubah menjadi wajah Nira yang sedih. Setiap baris kalimat seolah menjadi gema suara kecil Albi memanggil, "Papa." Arfian menghempaskan laptopnya dengan frustrasi. Kenapa suara itu terus muncul? Ia berdiri, mondar-mandir, kedua tangan mencengkeram rambutnya. Matanya memerah, wajahnya tegang. Fisiknya mungkin kuat, tapi jiwanya sedang berperang. Tak lama kemudian, ia meraih ponselnya. Setelah ragu, ia menghubungi seseorang yang paling ia percaya selama ini. "Pak Darsa, boleh bertemu sebentar?" Suaranya lelah, bahkan terdengar rapuh. Beberapa jam kemudian, Darsa tiba. Pria tua itu menatap Arfian yang tampak kacau. Sesuatu yang jarang ia lihat. "Ada apa, Nak?" Tanyanya lembut namun waspada. Arfian duduk, memijit pelipisnya. "Ada, seorang wanita datang ke kantor. Anaknya memanggilku papa. Dan sejak saat itu, kepalaku kacau. Aku melihat hal-hal yang tidak ku mengerti." Darsa terdiam. Matanya menyipit. Tetapi ia menyembunyikan reaksi itu dengan sangat hati-hati. "Dia mungkin hanya mencari keuntungan," ujar Darsa perlahan. "Orang seperti itu banyak. Mereka melihat perusahaan besar, lalu mencoba membuat cerita." Arfian menggeleng. "Tidak, Pak. Ada sesuatu tentang mereka, sesuatu yang terasa dekat." Ketegangan tipis muncul di wajah Darsa. Namun ia cepat menutupinya dengan senyum lembut yang dipaksakan. "Arfian, kau mengalami trauma lama. Kadang otakmu memunculkan hal-hal yang tidak nyata." "Tidak nyata?" Suara Arfian pecah. "Pak, aku mendengar suara wanita itu, dan anaknya, seperti mereka pernah ada dalam hidupku." Darsa meletakkan tangan di bahu Arfian. "Kau hanya lelah. Istirahatlah. Lupakan mereka." "Tapi kenapa aku tidak bisa?" bisik Arfian lirih, seperti anak kecil yang kehilangan arah. Darsa menatapnya lama. Senyumnya pudar. "Karena masa lalu memang selalu mencoba kembali," ucapnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Arfian tidak mendengar kalimat itu. Ia terlalu sibuk menahan denyutan di kepalanya yang semakin sering. Di lantai bawah gedung yang jauh dari sana, Nira duduk di halte bersama Albi, masih menggenggam foto Arfian yang dicetak dari majalah. Air matanya jatuh pelan, namun hatinya belum menyerah. Di kota yang sama, dua jiwa yang pernah disatukan takdir kini saling mendekat tanpa memahami jalan yang mereka lalui. Dan mimpi-mimpi yang mengusik itu, baru akan semakin kuat. Namun apa yang Arfian tidak tahu adalah, seseorang diam-diam berusaha agar masa lalu itu tetap terkubur selamanya. Keesokan paginya, Arfian memasuki ruang rapat dengan wajah letih. Lingkar matanya gelap, dan tatapannya kosong meski tubuhnya masih terlihat tegas berdiri. Para staf saling berbisik, heran melihat CEO muda yang biasanya penuh kendali kini tampak rapuh. Saat rapat dimulai, Arfian kehilangan fokus. Suara-suara rekan kerja terdengar jauh, tenggelam di balik bayangan wajah Nira dan suara kecil Albi yang terus menggema di kepalanya. Ia memijit pelipis, berusaha menyembunyikan rasa sakit yang kembali menyambar. Tiba-tiba, pintu ruang rapat terbuka. Darsa masuk dengan wajah tegas. "Rapat selesai. Arfian ikut saya sekarang," ucapnya tanpa memberi kesempatan siapapun bertanya. Arfian bangkit pelan,
keluar mengikuti pria yang sudah ia anggap seperti ayah itu. Mereka masuk ke ruang kerja Darsa, pintu ditutup rapat. "Nak, kita harus bicara," ujar Darsa dengan nada lebih berat dari biasanya. Arfian menatapnya, bingung. Tentang apa? Wanita dan anak itu. Hening seketika memenuhi ruangan. Arfian menelan ludah. "Pak, apa Bapak tahu sesuatu tentang mereka?" Darsa menghela napas panjang, seolah mempertimbangkan sesuatu yang sulit diucapkan. "Aku sudah menyelidiki." Jantung Arfian berdegup lebih cepat. "Dan? Tidak ada bukti apapun yang menghubungkan mereka denganmu," tegas Darsa. "Wanita itu hanya ingin memanfaatkan kesuksesanmu. Kau harus menjauhinya." Arfian mengerutkan kening. "Tapi kenapa perasaanku seperti aku pernah mengenal mereka?" "Itu hanya ilusi akibat trauma," potong Darsa cepat, terlalu cepat. Arfian menatapnya dengan sorot tajam. "Trauma apa sebenarnya? Kenapa aku tidak pernah tahu masa laluku sebelum Bapak menemukanku?" Pertanyaan itu membuat wajah Darsa menegang. Untuk pertama kalinya, ia tidak bisa menutupi kegelisahannya. "Kau tidak perlu tahu, Nak. Masa lalu itu tidak penting. Yang penting adalah hidupmu sekarang." "Tidak penting?" Arfian menaikkan suaranya. "Pak, mimpi-mimpi itu terasa nyata. Seperti ada seseorang yang aku tinggalkan, seseorang yang menungguku." Darsa menatapnya dengan sorot tajam. Suara merendah namun penuh tekanan. "Dengarkan aku baik-baik. Jika kau membuka pintu masa lalu, semuanya akan hancur. Bukan hanya kau, tapi juga perusahaan ini." Arfian terdiam, bingung antara takut dan marah. Darsa melanjutkan, lebih tegas daripada sebelumnya. "Lupakan wanita itu. Lupakan anak itu. Dan lupakan mimpi bodoh yang membuatmu goyah. Aku butuh kau tetap waras, tetap kuat. Kau pemimpin perusahaan ini. Tapi kenapa aku tidak boleh mencari tahu siapa aku sebenarnya?" Suara Arfian pecah, menggambarkan luka yang tak bisa ia jelaskan. Darsa mendekat, menatap dalam ke matanya. "Karena jika kau tahu, kau mungkin tidak akan kembali." Kalimat itu mencabik hati Arfian. Ia berdiri dari kursi, napasnya berat, wajahnya diliputi konflik. "Pak, saya merasa seperti hidup ini bukan milik saya. Seperti saya sedang memakai nama dan takdir orang lain." Darsa memalingkan wajah, menyembunyikan sesuatu. "Arfian," ucapnya lirih, "jangan biarkan masa lalu menghancurkan masa depan yang sudah kupersiapkan untukmu." Arfian keluar dari ruangan tanpa berkata apa-apa lagi. Namun langkahnya tidak stabil, pikirannya semakin kacau. Di luar pintu, ia berhenti, memegang dadanya yang terasa sesak. Untuk pertama kalinya, ia mulai curiga bahwa orang yang ia percaya selama ini mungkin menyembunyikan kebenaran terbesar dalam hidupnya. Dan kebenaran itu sedang menunggu untuk meledak. Arfian belum tahu bahwa waktunya semakin dekat, dan sekali pecah, seluruh hidup yang ia bangun akan runtuh bersamaan seperti kaca jatuh dari ketinggian. Hari itu berjalan lambat, penuh tekanan. Setiap langkah Arfian di koridor terasa berat, seolah lantai marmer itu menahan gerakannya. Ia kembali ke ruang kerja, mencoba memaksa dirinya fokus, tetapi setiap kali ia menunduk, bayangan Nira muncul di balik kelopak matanya, membawa tatapan yang ia tolak, namun kini terus menghantuinya. Ia mengusap wajah, tubuhnya lelah. "Kenapa kalian ada di kepalaku? Siapa sebenarnya aku?" Belum sempat ia menemukan jawaban, rasa sakit yang sejak kemarin menghantam pelipisnya mendadak datang lebih kuat. Seketika ia kehilangan keseimbangan, memegang meja agar tidak jatuh. Gambar-gambar berkelebat cepat di kepalanya. Nira sedang menyiapkan makanan. Rumah kayu kecil. Suara jangkrik malam. Perut Nira yang membesar. Suara halus berkata, "Mas, lekas pulang ya." Arfian menggigil. "Apa? Ini?" serunya lirih. Sakit di kepalanya semakin intens. Ia mencoba berjalan keluar mencari udara. Namun sebelum mencapai pintu, pandangannya menggelap. Segalanya berputar. Tubuhnya terhuyung lalu ambruk ke lantai. Dunia hening. Sementara itu, di luar gedung, Nira duduk di bawah halte bus sambil menggendong Albi yang tertidur. Hatinya remuk oleh penolakan Arfian. Ia menggigit bibir kuat-kuat,
mencoba menahan tangis agar tidak jatuh di pipi anaknya. Namun ia belum menyerah. Mas, walaupun kamu menolak aku tadi, aku yakin ada sesuatu di matamu. Kamu seperti sedang menahan sesuatu, ucapnya sambil membelai rambut Albi. Ia memeluk bayinya lebih erat, seolah memeluk keberanian yang hampir hilang. Nak, kalau papa kamu masih hidup, pasti dia juga rindu. Saat ia berdoa dalam hati, di lantai atas gedung itu, suaminya sedang terbaring tak sadarkan diri, tanpa ia ketahui. Arfian membuka mata perlahan. Dunia terlihat berbeda. Ia tidak berada di ruangannya. Cahaya lampu putih menyilaukan penglihatannya. Suara mesin medis berdetak pelan. Ia berada di ruang gawat darurat perusahaan, tempat para eksekutif mendapat perawatan bila terjadi keadaan darurat. Saat ia mencoba bangun, gelombang memori menghantamnya. Arga? Suaranya tercekat. Nama itu muncul begitu saja. Namun terasa lebih benar daripada nama apapun yang pernah ia dengar. Ia teringat suara hujan malam. Terlihat wajah Nira memanggil-manggil. Ia melihat bayangan dirinya mengayuh motor, lalu jatuh menghantam tanah. Semua memori itu mengalir deras, tidak lagi berupa kilasan pendek, tetapi seperti pintu besar yang akhirnya terbuka. Arfian, atau Arga, menggenggam kepala, namun kali ini ia tidak merasa tersiksa. Ia justru merasa kembali. Sesuatu di dadanya bergetar kuat. Seperti rumah yang lama ia tinggalkan akhirnya ditemukan lagi. Pintu ruang perawatan terbuka. Darsa masuk, wajahnya tegang. Arfian, kau sadar? Syukurlah. Kau pingsan mendadak. Aku sudah. Arga menoleh, menatap Darsa dengan sorot mata yang berbeda. Lebih tajam. Lebih sadar. Lebih mengenali diri. Pak, siapa saya sebenarnya? Tanya Arga pelan. Namun suaranya membawa badai. Darsa membeku. Kau. Arfian. Kau anak yang kubesarkan. Yang kusiapkan untuk masa depan perusahaan ini. Arga menggeleng perlahan. Tidak. Nama saya Arga. Darsa terdiam. Mata tua itu berkedip. Goyah untuk pertama kalinya. Bagian wajahnya tampak retak. Kehilangan kendali. Arga melanjutkan, napasnya bergetar. Aku ingat seseorang, Pak. Rumah sederhana. Seorang wanita, hamil, menungguku pulang. Wajah Darsa menggelap. Berhenti. Jangan biarkan memori menipumu. Itu hanya bayangan. Tidak. Arga menatapnya penuh damai sekaligus pilu. Itu nyata. Keheningan panjang turun di antara mereka. Darsa akhirnya berkata, suaranya gemetar halus. Jika kau kembali pada masa lalu itu, kau akan kehilangan segalanya yang sudah kujadikan milikmu. Arga tersenyum tanpa bahagia. Atau mungkin, Pak, saya baru saja menemukan segalanya yang sebenarnya milik saya. Darsa menghela napas berat, lalu berkata dengan nada yang tidak lagi lembut. Kalau begitu, kau akan menghancurkan masa depanmu sendiri. Arga menatap langit-langit ruangan. Saya hanya ingin pulang. Dan untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, kata pulang terasa seperti hadiah terbesar yang pernah ia miliki. Ia bangkit dari ranjang. Ia telah mengingat. Dan ia akan mencari keluarganya. Apapun harganya. Itu tekad Arga saat ia melangkah keluar dari ruang perawatan, meninggalkan dunia yang selama ini membesarkannya namun bukan miliknya. Kini ia hanya memikirkan satu hal, menemukan Nira dan Albi, sebelum semuanya terlambat. Namun langit seakan ingin menguji keteguhan hatinya. Awan hitam menggantung berat di atas kota. Angin berputar kencang, dan hujan turun dalam hitungan detik. Deras, menghantam kaca gedung seperti memaksa siapapun tetap berada di dalam. Arga tidak peduli. Ia berlari menuju lift. Wajahnya masih pucat namun matanya penuh tekad baru. Beberapa staf memanggilnya, namun ia tidak menoleh. Begitu pintu lift terbuka, ia masuk dan menekan tombol lantai lobi berkali-kali, seakan mesin itu bisa bergerak lebih cepat karena desakannya. Saat pintu terbuka, lobi sudah sepi. Hanya suara hujan deras di luar yang terdengar menghantam dinding kaca. Arga menoleh ke arah pintu otomatis. Dalam bayangannya, ia melihat Nira berdiri di sana, menggendong Albi, wajahnya penuh luka akibat penolakan yang ia sendiri lakukan. Arga menggertakkan gigi. Maafkan aku, tunggu aku.
Ia keluar tanpa payung, membiarkan hujan membasahi seluruh tubuhnya. Suara klakson bersahutan di jalan, orang-orang berlari mencari tempat berteduh. Namun Arga justru berlari menembus hujan tanpa arah. Hingga akhirnya ia melihat halte tempat Nira duduk kemarin. Kosong. Ia memutar tubuhnya, menatap setiap arah. Tidak ada Nira. Tidak ada langkah kecil Albi. Tidak ada harapan. Arga menahan napas. Hujan semakin menggila. Namun hatinya terasa lebih kacau dari badai itu sendiri. Ia berlari menuju pangkalan ojek kota. Bang! Tolong antarkan saya ke terminal antar desa. Serunya setengah berteriak. Ojek itu ragu melihat jas mahal Arga yang sudah basah kuyup. Pak, hujan begini bahaya. Tolong, istri dan anak saya mungkin sedang menuju ke sana. Suara Arga pecah. Bukan ancaman, tapi permohonan dari seorang lelaki yang hampir kehilangan segalanya. Sopir ojek itu akhirnya mengangguk. Baik, Pak. Pegangan yang kuat. Perjalanan menuju terminal adalah ujian berat. Hujan menghantam wajah Arga seperti jarum-jarum kecil. Jalanan banjir, membuat motor beberapa kali hampir tergelincir. Namun Arga tidak berhenti. Ia menatap depan dengan mata yang memerah. Mas, lekas pulang ya. Suara Nira menggema di kepalanya, membuatnya meremas gagang motor semakin kuat. Setibanya di terminal, ia langsung turun dan berlari masuk. Tanpa peduli tatapan orang-orang yang melihatnya basah kuyup. Permisi, ada perempuan muda bawa bayi, pakai kain selendang coklat, teriaknya pada petugas terminal. Petugas itu mengernyit. Banyak, Pak. Detailnya apa? Arga menghela napas gemetar. Dia cantik, wajahnya pucat, matanya bengkak. Petugas itu menatapnya lama, lalu berkata, kalau yang itu, ya, saya lihat ada. Tadi naik bus jurusan Desa Timur. Baru berangkat 15 menit lalu. Arga menutup mata. Ya Allah! Tanpa pikir panjang, ia berlari keluar terminal mencari taksi. Hujan kembali menggila, namun tubuhnya terasa panas oleh kepanikan. Taksi berhenti. Arga masuk tanpa menawar. Kejar bus jurusan Desa Timur. Sekarang. Sopir mengangkat alis. Pak, hujan begini bahaya. Kejar! Teriak Arga. Suaranya pecah, air mata bercampur air hujan. Itu keluarga saya. Sopir langsung melajukan mobil. Hujan mengaburkan pandangan. Namun di kejauhan Arga melihat lampu merah bus yang melaju pelan karena jalan licin. Lebih cepat, kata Arga, tubuhnya maju ke depan, seolah bisa mendorong mobil itu dengan kekuatan tekadnya. Tiba-tiba kilatan memori muncul lagi. Nira tersenyum sambil menutup pintu rumah. Suara bayi tertawa. Janji yang ia ucapkan sebelum pergi, aku pasti pulang. Arga menahan tangis. Lalu, ia melihat sosok kecil di kaca belakang bus yang menoleh ke jalan. Albi. Bayi itu melihat keluar jendela dalam pelukan Nira. Meskipun jaraknya jauh dalam hujan deras, Arga merasa seluruh dunia berhenti. Papa? Suara itu bergema di dalam hatinya. Mobil semakin mendekat. Hanya beberapa meter lagi. Namun tiba-tiba bus membelok masuk ke jalur sempit menuju jalan desa, sementara mobil taksi tersendat karena ban selip. Arga menekan kaca dan berteriak sekencang-kencangnya, meski suaranya hilang ditelan hujan. Nira Albi! Tunggu aku! Tangisnya pecah. Namun bus itu perlahan menghilang dalam kabut hujan. Dan di titik itu, Arga berjanji pada dirinya sendiri. Walau harus mengejar sampai ujung dunia, ia akan menemukan keluarga kecilnya kembali. Dan tekad itu membawa Arga menembus hujan yang semakin menggila ketika taksi berhenti di depan jalan berlumpur menuju Desa Timur. Arga turun tanpa menunggu, membiarkan kakinya terbenam dalam lumpur yang dingin. Hujan begitu deras hingga membuat dunia di depannya tampak kabur. Namun di balik semua itu, ia melihat bayangan yang begitu ia kenal. Jalan desa yang pernah ia lalui bertahun-tahun lalu, meski ingatannya baru pulih beberapa jam terakhir. Mas, pulang ya. Suara lembut Nira terngiang lagi. Arga mengepalkan tangan. Lalu berlari. Petir membelah langit, menerangi pepohonan besar dan sawah yang menghampar basah. Setiap langkah terasa berat, namun hati Arga terus mendorongnya maju. Sampai akhirnya,
Ia melihat rumah tua di ujung jalan. Rumah sederhana dengan dinding papan, tempat ia pernah berjanji untuk selalu kembali. Rumah yang dulu ia tinggalkan dengan keyakinan, dan kini ia kembali dengan luka yang menyesakkan dada. Lampu minyak menyala redup dari dalam rumah. Arga berhenti di depan gerbang bambu yang hampir roboh. Tubuhnya menggigil, bukan karena hujan, tetapi karena takut. Takut Nira tidak mengenalinya. Takut ia sudah terlambat. Takut semua yang ia ingat hanyalah potongan masa lalu yang sudah tidak ingin disambut kembali. Arga melangkah perlahan. Tangannya terangkat, mengetuk pintu, pelan sekali. Kok, hening. Kemudian terdengar langkah pelan mendekat dari dalam. Pintu kayu itu berderi terbuka. Dan di sana, berdiri Nira. Wajahnya pucat, rambutnya sedikit berantakan, mata masih sembab bekas menangis. Ia mengenakan selendang tipis yang memeluk tubuhnya dan menggendong Albi yang tertidur. Dunia seakan berhenti. Arga ingin bicara, tapi suaranya tercekat. Bahkan napasnya pun hilang. Sementara Nira hanya terpaku. Matanya membesar, tidak percaya pada apa yang dilihatnya. Suaminya, lelaki yang ia kubur dalam doa selama bertahun-tahun, berdiri di depan rumah, basah kuyup, gemetar, dan menatapnya seperti seseorang yang baru saja kembali dari kematian. Suara Arga pecah. Nira? Nira menutup mulutnya dengan tangan, tubuhnya lemas. Air mata mengalir seketika, tidak bisa ia tahan. Mas Arga. Arga mengangguk, air hujan bercampur air mata jatuh bersamaan. Aku pulang, Nira, aku pulang. Namun Nira tidak langsung mendekat. Ada jeda yang panjang, penuh luka, rindu, dan ketakutan yang selama ini ia pendam sendirian. Dalam jeda itu, ia terlihat seperti seseorang yang sedang memeriksa apakah ini mimpi atau kenyataan. Akhirnya, ia melangkah. Mas, kamu, kenapa pergi sejauh itu? Kenapa tidak kembali? Arga menunduk. Aku, hilang ingatan. Aku bahkan tidak tahu siapa diriku. Aku tidak tahu kalau aku punya kamu, dan anak kita. Suara itu membuat Nira tiba-tiba terisak lebih keras. Mas, aku mencarimu. Aku nyari kemana-mana, tapi semua orang bilang kamu nggak ada. Arga mendekat, hati-hatinya membuat tubuhnya gemetar. Maafkan aku tidak ingat apapun, tapi begitu aku melihat kamu, hati aku langsung kembali pulang. Nira menggenggam selendang, tubuhnya bergetar menahan emosi yang meledak di dadanya. Mas, aku sudah hampir menyerah. Hampir. Arga mengusap pipinya, meski tangannya basah dan gemetar. Jangan menyerah lagi, Nira. Aku di sini. Aku benar-benar di sini. Nira memejamkan mata, membiarkan air matanya jatuh satu persatu. Saat ia membuka mata, pandangan itu tak lagi penuh keraguan, tetapi penuh rindu yang sudah menahun. Ia memeluk Arga. Pelukan yang pecah, rapuh, penuh rasa kehilangan dan sekaligus kelegaan. Pelukan yang selama bertahun-tahun hanya hidup dalam mimpi. Arga memeluknya balik, mencium kepala Nira. Maafkan aku kembali, aku nggak akan pergi lagi. Dalam pelukan itu, Albi menggeliat kecil. Bayi itu membuka mata, melihat Arga, dan tersenyum kecil sebelum tertidur lagi. Arga terisak. Itu, anak kita. Nira mengangguk sambil menangis. Ya, Mas, ini Albi. Anak yang setiap hari aku bisiki, Nak, kalau papa kamu masih hidup, dia pasti pulang. Dan hari ini, Allah kabulkan. Arga menatap keduanya lama, sangat lama, hingga hujan tak lagi terasa. Di teras rumah tua itu, untuk pertama kalinya sejak kecelakaan, ia merasa utuh. Namun keutuhan itu belum lengkap, bukan sebelum ia benar-benar menyentuh dan disambut oleh darah dagingnya sendiri. Hujan mulai mereda menjadi gerimis ketika Arga dan Nira masuk ke dalam rumah. Lampu minyak yang temara menyinari wajah keduanya. Arga duduk perlahan di tikar yang sudah sedikit lusuh. Sementara Nira menurunkan Albi dari gendongan dan meletakkannya di pangkuan. Arga menatap anak itu seperti menatap keajaiban. Wajah kecil Albi disinari lampu lembut, menampakkan pipi bulatnya, alis tipis yang mirip Nira, dan bibir mungil yang sedikit terbuka dalam tidur. Dia, benar-benar mirip kamu. Nih, bisik Arga. Nira mengusap rambut Albi.
Tapi matanya mirip kamu. Mas, cara dia tersenyum juga. Arga menelan napas yang terasa berat di dada. Ia mengangkat tangan perlahan, ragu menyentuh anak itu. Boleh? Aku gendong. Pertanyaan itu membuat suara Nira pecah. Mas, itu anakmu. Kamu nggak perlu izin. Arga mengangguk pelan, namun tetap meraih Albi dengan hati-hati, seolah takut tubuh kecil itu pecah jika ia terlalu bersemangat. Saat Albi berpindah ke pelukannya, dunia seakan berhenti bergerak. Keheningan berubah menjadi sesuatu yang suci. Arga memandang wajah Albi dari jarak beberapa senti. Dadanya bergetar hebat. Ya Allah, ini anakku. Albi membuka mata perlahan akibat gerakan kecil itu. Mata itu bening, polos, penuh rasa ingin tahu. Mata yang seolah berkata ia mengenali pria di depannya. Beberapa detik kemudian, bibir kecilnya melengkung, dan suara lembut keluar dari tenggorokannya. Pak, Pak. Arga tersentak. Tangannya bergetar, suaranya tercekat. Albi, kamu panggil aku papa? Albi tertawa kecil, menunjukkan dua gigi mungilnya. Tangannya yang imut meraih wajah Arga, menepuk-nepuk pipinya sambil mengoceh pelan. Nira menutup mulutnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah tanpa bisa ia tahan lagi. Pemandangan itu adalah doa yang ia kirim sepanjang malam selama bertahun-tahun. Arga mengusap kepala Albi, air matanya jatuh satu persatu. Maafkan papa, papa lama pulangnya. Papa nggak ingat apapun, tapi papa janji, mulai hari ini, papa nggak akan pergi lagi. Albi memeluk lehernya, kecil namun penuh percaya. Arga memejamkan mata, mencium rambut lembut anak itu. Terima kasih. Allah, kau bawa aku kembali. Setelah beberapa menit, Albi mulai mengoceh lagi sambil menunjuk wajah Arga, seolah memastikan pria itu nyata. Arga tertawa lirih, tawa yang sudah lama tidak terdengar dari dirinya. Nira duduk di samping mereka, menyeka air matanya. Mas, kamu yakin gak apa-apa? Kamu baru pingsan, jalan jauh, kehujanan. Arga menatapnya lembut. Aku baru merasa hidup lagi justru setelah sampai sini. Nira menunduk, tersenyum malu bercampur lega. Aku takut Mas nggak mau terima kami. Arga menggeleng. Aku yang harus takut. Nih, aku meninggalkan kamu, tanpa sengaja, tapi tetap saja, kamu yang terluka. Nira menggenggam tangannya. Mas nggak pergi karena pilihan. Allah punya rencana sendiri. Arga menatapnya, kali ini dengan rasa hormat yang dalam. Kamu kuat, Nira. Terlalu kuat. Terima kasih sudah bertahan. Nira menahan tangis yang kembali muncul. Aku bertahan, karena aku percaya Mas pulang. Arga mengusap pipinya. Dan aku pulang. Malam itu mereka bertiga berpelukan di bawah lampu minyak, seolah dunia luar tidak lagi penting. Namun jauh di kota, seseorang sedang marah mengetahui bahwa Arga menghilang dari gedung. Darsa. Pria tua itu menatap laporan yang masuk dengan wajah kelam. Arfian, jangan tinggalkan apa yang sudah kubangun untukmu, gumamnya. Pertanda bahwa badai lain masih menunggu. Di rumah tua itu, Arga mencium Albi yang tertidur di dadanya. Papa di sini, nak, mulai sekarang dan selamanya. Untuk pertama kalinya sejak kehilangan ingatan, ia benar-benar merasakan kata yang dulu hanya menjadi bayangan. Rum. Namun kedamaian itu belum sepenuhnya sempurna. Setidaknya sampai Arga menyelesaikan satu hal terakhir yang masih menahan langkahnya di antara masa lalu dan masa kini. Pagi itu, sinar matahari perlahan masuk lewat celah-celah papan rumah. Nira sedang menyiapkan sarapan sederhana, sementara Albi masih tidur pulas di samping Arga. Lelaki itu menatap putranya lama sekali, seolah memahat setiap detail wajah kecil itu ke dalam jiwanya. Senyum Albi yang terpantul lembut membangunkan sesuatu yang hangat di hatinya. Nih, panggil Arga pelan. Nira menoleh sambil mengaduk bubur. Iya, Mas. Arga duduk, mengusap rambutnya yang masih sedikit basah sisa hujan semalam. Ada satu hal yang harus aku lakukan sebelum kita benar-benar mulai lagi. Nira menatapnya cemas. Apa Mas mau pergi lagi? Arga cepat menggeleng. Tidak. Tapi ada seseorang yang harus aku hadapi. Seseorang yang menyimpan kunci hidupku selama ini. Nama itu tidak ia sebut,
Tapi Nira mengerti. Pak Darsa. Arga mengangguk pelan. Masih yakin? Suara Nira nyaris bergetar. Aku takut. Dia bisa saja menghalangi Mas lagi. Arga mendekatinya, menggenggam tangannya hangat. Aku bukan Arfian lagi. Nih, aku Arga. Dan tidak ada siapapun yang bisa mengubah itu sekarang. Nira menatapnya lama sebelum akhirnya mengangguk. Kalau begitu, aku dan Albi nunggu di sini. Pulang, ya. Arga tersenyum kecil. Aku pasti pulang. Sementara itu, di kota, Darsa duduk di ruangannya dengan wajah menegang. Laporan tentang hilangnya Arfian dari gedung, tentang seorang wanita dan bayi yang mencarinya. Semua membuatnya tidak bisa duduk tenang. Ia tidak menyangka masa lalu yang ia sembunyikan rapat-rapat itu bisa muncul kembali. Ketukan pintu terdengar. Pintu terbuka perlahan. Dan Arga, tanpa jas, tanpa aura pebisnis, hanya sebagai dirinya sendiri, melangkah masuk. Darsa berdiri refleks. Arfian. Nama saya Arga. Potongnya tegas. Keheningan panjang menggantung. Mata Darsa memantul samar, berlindung di balik wibawa. Aku kira kau tidak akan kembali, ujar Darsa pelan. Arga maju satu langkah. Pak, kenapa Bapak sembunyikan siapa saya sebenarnya? Kenapa tidak biarkan saya kembali ke istri saya? Ke hidup saya? Darsa menatapnya, dan untuk pertama kalinya, ada kesedihan di mata pria tua itu. Karena aku kesepian, nak, dan aku melihat masa depan di dirimu. Aku takut kehilanganmu jika kau tahu siapa dirimu. Arga menelan napas berat. Tapi dengan begitu, Bapak sudah mengambil hidup saya. Darsa menunduk. Suaranya gemetar. Aku tahu. Dan aku menyesal, tapi aku juga takut. Jika kau pergi, tidak ada lagi yang kupunya. Arga mendekat. Pak, terima kasih sudah menyelamatkan nyawa saya. Terima kasih sudah mendidik saya. Tapi hidup yang Bapak berikan, bukan milik saya. Saya punya keluarga. Saya punya istri yang menunggu bertahun-tahun. Saya punya anak. Darsa terdiam. Air matanya tak jatuh. Namun tatapannya basah. Jadi, kau benar-benar memilih kembali? Arga mengangguk mantap. Saya sudah kembali, Pak. Dan saya memilih mereka. Hening lagi. Akhirnya, Darsa menarik napas panjang dan duduk. Kalau begitu, pergilah. Jangan menengok ke belakang lagi. Aku tidak ingin mengikatmu dalam hidup yang bukan milikmu. Arga menunduk hormat. Saya tidak membenci Bapak. Saya hanya ingin jujur dengan jalan yang Allah pilihkan untuk saya. Darsa menutup mata. Pergi, nak, sebelum aku berubah pikiran. Arga memberi salam, lalu melangkah pergi. Kali ini, tidak ada keraguan. Tidak ada rasa takut. Hanya keyakinan. Sore itu, Arga kembali ke desa. Ia berjalan cepat ke arah rumah. Dari jauh, ia melihat Nira yang sedang menimang Albi di teras. Saat Nira melihatnya, ia tersenyum sambil menahan air mata. Mas pulang. Arga meraih keduanya dalam pelukan hangat. Aku pulang, nih, untuk selamanya. Albi tertawa riang, meraih wajah Arga, memanggil dengan suara bening. Pak, Pak. Dan kali ini, Arga menjawabnya dengan senyum penuh syukur. Papa di sini, nak. Rumah tua itu menjadi saksi. Doa yang dikirimkan setiap malam akhirnya dijawab. Luka dipulihkan. Keluarga kembali utuh. Dan Arga akhirnya memahami bahwa cinta yang Allah jaga tidak akan pernah hilang. Meski tersesat dalam kabut waktu.